Malam itu, hujan rintik membasahi jalanan setapak di pinggiran kota Yogyakarta, Jawa Tengah. Butiran air yang jatuh menghiasi daun-daun pisang di sekitar, menciptakan irama monoton yang seolah menjadi latar belakang bagi kesunyian yang mencekam. Di antara temaram lampu jalan yang berkedip-kedip, sebuah warung sederhana berdiri tegak, memancarkan cahaya hangat yang terasa janggal di tengah suasana dingin dan muram. Spanduk lusuh bertuliskan, "Juwarung nasi kucing Bu Ratih," berkibar pelan tertiup angin malam. Warnanya sudah pudar oleh waktu, seperti mencoba menyembunyikan sejarah panjang yang dilaluinya. Dari dalam warung itu, aroma makanan menguar dengan kuat, menggugah perut siapapun yang melintasi jalan sepi tersebut. Namun, malam itu, entah kenapa, aroma yang biasanya menggoda terasa lebih pekat, seolah menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Di balik jendela kayu yang terbuka sedikit, bayangan seseorang tampak bergerak pelan. Kilatan cahaya dari kompor minyak yang menyala memberikan bayangan menyeramkan pada dinding warung. Sesekali terdengar suara gelas beradu atau dentingan sendok, bunyinya kecil tapi terasa terlalu nyaring di tengah kesunyian malam. Warung itu seperti hidup, bukan hanya karena penghuninya, tapi karena aura aneh yang memancar dari setiap sudutnya. Meski lokasinya terpencil, warung Bu Ratih tidak pernah sepi pengunjung. Mereka datang tanpa ragu, bahkan di malam-malam tergelap sekalipun. Ada sesuatu yang membuat para pelanggan tetap kembali, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bisik-bisik tetangga sering membicarakan soal keanehan itu, tapi mereka tak pernah benar-benar berani mengungkapkan rasa curiga mereka. Apa yang membuat warung ini begitu istimewa? Pertanyaan itu sering terlintas di benak mereka, tapi jawabannya selalu tertahan di ujung lidah. Beberapa orang yang pernah mencoba mencari tahu lebih jauh, mengaku melihat sesuatu yang tak ingin mereka ingat. Salah satunya adalah Pak Darno, pedagang keliling yang sering melintas daerah itu. Malam itu, ia mengaku mendengar suara-suara ganjil dari belakang warung saat tengah malam. Suara seperti bisikan pelan yang menggema di udara, bercampur dengan tawa kecil yang mengerikan. Pak Darno tidak pernah kembali ke area itu sejak malam itu. Angin malam semakin kencang, membuat dahan-dahan pohon di sekitar berderak seperti tulang-tulang yang patah. Di balik pintu warung yang selalu tertutup rapat, ada sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang cukup peka. Beberapa pelanggan pernah mengaku merasakan hawa dingin menyelimuti tubuh mereka saat berada di dalam, bahkan di dekat tungku yang seharusnya hangat. Dan di balik kesederhanaan warung itu, tersimpan rahasia yang lebih mengerikan dari apa yang bisa dibayangkan. Rahasia yang telah berlangsung selama puluhan tahun, menelan siapapun yang mencoba mengungkapnya. Di tempat itu, bukan hanya makanan yang disajikan, tetapi juga sesuatu yang jauh lebih gelap, kegelapan yang tidak hanya membungkus malam, tetapi juga jiwa mereka yang berani melangkah terlalu dekat. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para penonton untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng agar Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita horor terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Senja mulai turun ketika Dinda memarkirkan motornya di depan warung nasi kucing yang ramai itu. Cahaya jingga matahari yang perlahan menghilang membuat bayangan warung terlihat samar, seperti menyatu dengan kegelapan yang mulai turun. Sudah 3 hari ia mendengar cerita dari teman-teman kampusnya tentang kelezatan nasi kucing Bu Ratih yang legendaris. Meski lokasinya terpencil dan cukup jauh dari pusat kota, warung ini tak pernah sepi pengunjung. Dinda merasa ragu sejenak. Ia melirik sekeliling. Tidak ada lampu jalan di sekitar sini, hanya warung itu yang memancarkan cahaya kekuningan. Suara gemerisik dedaunan diiringi hembusan angin terasa seperti bisikan-bisikan samar. Namun rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia menghela napas panjang dan melangkah masuk. "Mbak, nasi kucing komplit 1 ya?" ia ujarnya kepada seorang wanita parubaya yang ia yakini adalah Bu Ratih. Wanita itu mengenakan kain batik kaung yang sederhana, rambutnya disanggul rapi, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang sulit dijelaskan, hangat tapi juga menusuk. Bu Ratih tersenyum ramah, memperlihatkan deretan giginya yang tidak rata. "Iya Mbak, tunggu sebentar ya." Suaranya lembut, tapi terdengar serak, seolah berasal dari tempat yang jauh. Dinda duduk di salah satu meja panjang yang penuh dengan pelanggan. Namun, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Meski warung ini ramai, tidak ada suara percakapan. Semua pengunjung makan dalam diam, kepala mereka tertunduk,
Tatapan kosong terpaku pada piring masing-masing. Udara di dalam terasa berat, seperti ada sesuatu yang melingkupi ruangan ini. Di sudut warung, seekor kucing hitam memperhatikannya. Matanya yang kuning berkilau seolah menembus jiwa Dinda. Kucing itu tidak bergerak, hanya menatapnya lekat, membuat Dinda merasa seperti sedang diawasi. "Ini Mbak, nasi kucingnya." Ibu Ratih meletakkan sepiring nasi dengan lauk yang menggiurkan di hadapan Dinda. Aroma gurih menyeruak, membuat perut Dinda semakin berkeruyuk. "Dimakan selagi hangat ya," ujar Bu Ratih sambil tersenyum, senyum yang terasa semakin melebar dari sebelumnya. Dinda mengambil suapan pertama. Rasanya luar biasa. Gurihnya begitu khas, seperti membawa kenangan yang tidak pernah ia alami. Rasa itu begitu lezat hingga ia tidak bisa berhenti menyuap. Dalam hitungan menit, piringnya sudah bersih tanpa sisa. Tapi, rasa puas itu tidak bertahan lama. Kepalanya mulai terasa berat. Pandangannya perlahan mengabur, seperti ada kabut tipis yang menghalangi matanya. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya terasa lemah. Jantungnya mulai berdegup kencang saat ia menyadari sesuatu yang ganjil. Sosok Bu Ratih di depannya kini tampak berubah. Bu Ratih tersenyum semakin lebar, giginya yang tidak rata kini tampak seperti deretan taring tajam. Matanya yang tadi ramah berubah menjadi hitam pekat, seperti dua lubang kosong yang memandang ke dalam jiwanya. "Selamat datang di keluarga kami, Nak," bisiknya dengan suara yang tidak lagi terdengar seperti manusia. Dinda ingin berteriak, tapi tidak bisa. Suaranya seolah tertelan. Tubuhnya gemetar saat melihat kucing hitam tadi kini berada di kakinya, bulunya berdiri tegak, matanya memancarkan kilatan yang semakin menyeramkan. Hewan itu mulai mengeluarkan suara mendesis yang tidak wajar, seperti tertawa pelan. Ruangan di sekitarnya berubah. Cahaya hangat dari lampu warung kini digantikan oleh kegelapan yang mencekam. Pelanggan yang tadi makan dalam diam kini menoleh ke arahnya, satu persatu. Tatapan mereka kosong, tapi di sudut bibir mereka tersungging senyum kecil yang membuat darah Dinda membeku. Ia mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya terasa seperti tertancap di lantai. Tubuhnya dingin, keringat mengucur deras. Suara-suara mulai terdengar, bisikan-bisikan yang tidak jelas berasal dari mana, memanggil namanya dengan nada yang menyeret. Kucing hitam itu kini meloncat ke meja di depannya. Ia bisa melihat jelas tatapan mata hewan itu yang seolah ingin memberitahu sesuatu. Lalu, kucing itu mengeong keras, tetapi suara yang keluar bukan suara kucing biasa, melainkan seperti jeritan seseorang yang sedang kesakitan. Dinda berusaha memejamkan mata, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Namun, saat ia membuka matanya lagi, sosok Bu Ratih telah berdiri di depan wajahnya. Wajah itu tidak lagi menyerupai manusia. Kulitnya pucat, matanya hanya putih polos, dan mulutnya yang menganga lebar memperlihatkan barisan taring yang menjijikkan. "Sekarang kau sudah menjadi bagian dari kami," suara Bu Ratih menggema di seluruh ruangan. Di saat itu, Dinda merasakan sesuatu menjalar ke seluruh tubuhnya, seperti cairan dingin yang menusuk tulangnya. Sebelum ia bisa memproses apa yang terjadi, pandangannya gelap total. Malam itu, warung nasi kucing Bu Ratih tetap ramai seperti biasa. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Dinda. Ia telah lenyap, menjadi bagian dari rahasia kelam yang menjaga warung itu tetap hidup. Rama berdiri di depan warung nasi kucing itu, memandangi spanduk lusuh yang berkibar tertiup angin malam. Di bawah cahaya remang lampu jalan, warung itu tampak seperti titik kecil di tengah gelapnya malam. Jantungnya berdetak kencang, menciptakan irama yang tak pernah ia rasakan sebelumnya dalam kasus-kasus sebelumnya. Sudah seminggu ia mencari jejak adiknya, Dinda, yang menghilang setelah mengirim pesan terakhir, ia akan mampir ke warung nasi kucing Bu Ratih. Sebagai seorang detektif swasta, Rama sudah terbiasa menghadapi kasus orang hilang. Namun kali ini, instingnya berkata ia menghadapi sesuatu yang jauh di luar nalar. Investigasinya mengungkap fakta-fakta mencengangkan. Dalam 30 tahun terakhir, tercatat puluhan orang menghilang setelah mengunjungi warung ini. Anehnya, tak ada satupun bukti yang bisa menjerat pemilik warung itu. Warung tetap ramai, dan Bu Ratih tetap melayani pelanggan dengan senyum ramahnya. Rama menghela napas panjang, menenangkan pikirannya. Ia melangkah maju, membuka pintu kayu warung yang berderit pelan. Aroma nasi dan lauk yang menguar memenuhi udara, menggoda selera namun sekaligus membawa rasa mual yang aneh. "Silakan masuk, Mas," disapa Bu Ratih dari balik gerobak nasinya. Rambutnya yang sudah memutih disanggul rapi, dan senyum lebarnya menghiasi wajah keriputnya. "Mau pesan apa?" Rama menatap wanita itu tajam. "Bu Ratih," ujarnya, sambil mengeluarkan foto Dinda dari sakunya.
Apa ibu pernah melihat gadis ini? Bu Ratih mengambil foto itu, memperhatikannya dengan mata menyipit. Senyumnya tak pernah pudar, tetapi ada sesuatu di balik senyuman itu yang membuat bulu kuduk Rama berdiri. Ah ya, gadis manis itu. Dia sudah menjadi bagian dari keluarga kami sekarang. Kata-kata itu menghantam Rama seperti petir di siang bolong. Keluarga? Tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Sebelum Bu Ratih sempat menjawab, Rama merasakan sesuatu yang aneh di sekelilingnya. Udara menjadi dingin, dan tiba-tiba ia sadar suasana warung berubah. Puluhan pasang mata kuning mulai bermunculan dari sudut-sudut gelap ruangan. Kilauan mata itu berasal dari kucing-kucing yang bergerak perlahan, mengelilingi Rama. Suara langkah kaki kecil mereka terdengar seperti bisikan di telinganya. Di antara mereka, seekor kucing hitam berjalan mendekat. Matanya menatap Rama dengan tajam, mata yang sangat ia kenal. Mata adiknya, Dinda. Rama mundur selangkah, mencoba memahami apa yang dilihatnya. Napasnya memburu, kepalanya terasa berputar. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Teriaknya, namun suaranya terdengar kecil, seolah tenggelam dalam suara desis dan langkah kucing-kucing itu. Bu Ratih berdiri di tempatnya, senyum ramahnya berubah menjadi seringai. Keluarga kami selalu menerima mereka yang terpilih, ujarnya dengan suara yang pelan namun menggema. Dinda sudah menemukan tempatnya di sini. Dan sekarang giliranmu. Tiba-tiba, kucing hitam itu melompat ke meja di depannya. Suara desisan yang keluar dari mulutnya tidak wajar, seperti suara manusia yang tertahan. Tubuh kucing itu bergetar hebat, dan perlahan ia berubah bentuk. Rama terpaku, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kucing itu tidak lagi terlihat seperti kucing. Sosoknya membesar, kulitnya meleleh, membentuk bayangan hitam yang menyerupai manusia. Wajahnya perlahan menjadi wajah Dinda, tetapi dengan mata yang kosong dan senyuman lebar seperti Bu Ratih. Kakak, panggil sosok itu, dengan suara yang terdengar seperti jeritan bercampur tawa. Rama ingin berlari, tetapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Di sekelilingnya, kucing-kucing lain mulai mendesis, tubuh mereka juga berubah menjadi bayangan hitam menyeramkan. Wajah-wajah manusia muncul dari dalam bayangan itu, wajah-wajah yang seperti sedang berteriak meminta pertolongan. Lari! Kau tak bisa lari nak, suara Bu Ratih semakin berat, seolah datang dari dalam tanah. Wanita itu berjalan mendekat, bayangannya membesar, memenuhi seluruh ruangan. Semua yang datang ke sini adalah milik kami. Dan kau, adalah hadiah istimewa malam ini. Rama merasakan dadanya sesak. Tubuhnya mulai terasa berat, seperti ada sesuatu yang mencengkeram jiwanya. Di saat itu, ia melihat ke arah jendela, berharap ada seseorang yang bisa menyelamatkannya. Tapi dunia luar terlihat begitu jauh, seolah warung ini berada di dimensi yang berbeda. Sebelum segalanya berubah menjadi gelap, Rama sempat melihat wajah Dinda, atau sesuatu yang menyerupai Dinda, tersenyum ke arahnya. Jangan takut kak, bisik sosok itu. Sebentar lagi, kau akan bersama kami selamanya. Di desa terpencil itu, ada sebuah legenda kuno yang selalu dibisikkan dari generasi ke generasi, cerita tentang ilmu hitam yang mampu membuat dagangan laris manis. Syaratnya terdengar sederhana, tapi menyimpan kengerian yang tak terbayangkan. Korban harus sukarela mencicipi hidangan yang telah dimantrai. Begitu makanan itu melewati tenggorokan, jiwa mereka akan terperangkap selamanya dalam wujud kucing, menjadi medium penglaris yang abadi untuk sang pemilik warung. Bu Ratih tahu rahasia itu dengan baik. Ia menemukannya puluhan tahun yang lalu dari seorang dukun tua, Mbah Rekso Ludro, yang lewat di desanya. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Ia membuka warung nasi kucing di pinggir desa dan mengamalkan ritual gelap itu tanpa henti. Setiap pengunjung yang datang, tertarik oleh aroma masakannya yang menggoda, tak pernah menyangka bahwa dalam setiap suapan, tersimpan mantra yang akan mengunci nasib mereka selamanya. Setiap jiwa yang terperangkap membuat masakan kita semakin lezat, bisik Bu Ratih kepada kucing-kucingnya yang berkumpul di sekitar tungku pada suatu malam. Tangannya yang keriput mengelus kepala kucing hitam yang duduk di pangkuannya, matanya menatap jauh keluar jendela. Dan warung ini akan terus ramai. Suaranya serak, bercampur dengan desis angin malam yang dingin. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di warung nasi kucing Bu Ratih. Para penduduk desa hanya melihat warung itu selalu ramai, meski tempatnya terpencil dan sulit dijangkau. Kucing-kucing sering terlihat berkeliaran di sekitar warung, memandang para pengunjung dengan mata yang tajam dan penuh kesedihan, seolah ingin memberitahu mereka sesuatu. Malam itu, Rama menjadi korban berikutnya.
Sebagai seorang detektif swasta yang mencoba mencari adiknya, Dinda, ia tidak menyangka pencariannya akan berakhir di warung yang penuh kengerian ini. Ia merasakan sensasi aneh saat suapan pertama nasi kucing menyentuh lidahnya. Gurihnya memang luar biasa, tapi ada rasa getir yang merayap di belakang tenggorokannya. Rama tidak punya waktu untuk memikirkan rasa aneh itu. Tubuhnya mulai melemah. Pandangannya kabur, dan kepalanya berdenyut hebat. Ia melihat sosok Burati berdiri di depannya, tersenyum dengan cara yang tidak wajar. Suaranya terdengar jauh saat wanita itu berbisik, "Kau akan bergabung dengan keluarga kami, Nak." Seketika, Rama merasa jiwanya seperti ditarik keluar dari tubuhnya. Ia tidak bisa melawan. Tubuhnya terasa ringan, lalu semuanya gelap. Ketika ia membuka mata, ia tidak lagi berdiri sebagai seorang manusia. Ia mendapati dirinya terperangkap dalam tubuh seekor kucing, bersama puluhan lainnya di halaman belakang warung. Kucing-kucing itu berdiri melingkar di bawah sinar bulan purnama, mata mereka berkilau dengan kesedihan yang tak terucapkan. Di tengah-tengah lingkaran itu, kucing hitam dengan mata yang sangat ia kenal, mata adiknya, Dinda, memandangnya dengan tatapan penuh penyesalan. "Maafkan aku, Kak," bisik Dinda melalui mata itu, meski tanpa suara. Rama ingin berteriak, tetapi hanya suara mengeong yang keluar dari mulutnya. Ia mencoba mendekati Dinda, tetapi langkahnya terasa berat. Tubuh barunya, kecil dan lemah, tidak mampu mengekspresikan amarah dan frustrasinya. Ia hanya dapat menatap Dinda, yang matanya menyiratkan kesedihan yang dalam. Setiap malam, kucing-kucing itu berkumpul di halaman belakang warung. Mereka menatap bulan dengan penuh harap, meski tahu harapan itu hanya ilusi. Jiwa-jiwa yang terperangkap tidak bisa berbicara, tidak bisa berteriak. Mereka hanya bisa menunggu seseorang yang cukup kuat untuk menghentikan kekejaman Burati. Di antara mereka, Rama menjadi saksi bisu bagaimana pengunjung demi pengunjung masuk ke warung itu. Semua memulai malam dengan tawa ringan, hanya untuk berakhir dengan tatapan kosong yang menandai nasib mereka yang baru. Kucing-kucing baru terus bertambah, lingkaran kutukan semakin meluas.